sampai di Semarang dan bisa hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saat yang menyenangkan ketika saya kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu, dan terutama kita ada di bulan Desember. Seperti tadi sudah disampaikan oleh WL, bagaimana kita mau belajar tentang Yesus Kristus. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk Bapak Aris yang 2 minggu lalu menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Pak. Juga Pak Pendeta Yeremia yang minggu lalu menyampaikan firman Tuhan. Saya sempat deg-degan ketika mendengar streaming beliau dari Nanjau di sana. Ada 27 kasus. Waduh. Ya, kapan selesainya ya? Puji Tuhan hanya 4. Ya, kalau 27 beneran wah bisa nginep kita ya. Tapi luar biasa, saya yakin jemaat diberkati Tuhan. Saya pun yang mendengar Nanjau di sana pun saya mendapat kekuatan. Juga khotbahnya Pak Aris juga luar biasa, saya juga mendengarnya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Aris dan Pak Pendeta Yer yang sudah menggantikan saya selama saya pergi ya. Kita sekarang belajar di bab baru, di tema bulanan baru, yaitu tentang Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang Yesus Kristus, Kristus itu artinya Kristos, bahasa Yunani-nya itu ya. Kristos itu apa? Ya, Kristos itu yang diurapi, atau bahasa Ibrani-nya Masiah atau Mesias ya. Jadi Yesus Kristus itu Yesus HaMasiah ya, sama aja ya. Atau bahasa Indonesianya Yesus yang diurapi ya, itu adalah Yesus Kristus. Dan saya yakin tidak ada problem ya. Jemaat Condongkusumo, saya sudah berkali-kali bicara tentang Yesus Kristus yang adalah Allah. Itu juga saya pikir kita sudah paham ya. Saya sudah berkali-kali sampaikan, kalau ada yang ikut katekisasi dengan saya, katekisasi baptisan, pasti saya menyinggung hal ini ya, bagaimana Tuhan Yesus dengan Allah itu hubungannya adalah Yohanes 1 ayat 1 bisa ditampilkan ya. Jadi Yesus Kristus adalah firman Allah yang jadi manusia. Saya yakin kita semua sudah paham. Dan karena itu di dalam Wahyu 21 ayat 6 Tuhan Yesus diperkenalkan dengan nama yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Karena Tuhan Yesus seperti adalah Allah. Karena memang Tuhan Yesus adalah Allah. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dari awal dia sudah tahu akhirnya seperti apa. Dan di akhir nanti dia pun tahu awalnya seperti apa. Itu Tuhan Yesus. Saya pikir tidak ada masalah dengan itu. Karena itu saya tidak terlalu menitik beratkan kepada hubungan Yesus Kristus adalah Allah. Tetapi saya mau kita belajar tentang Allah itu sendiri. Sekali lagi saya bicara dalam perspektif teologi Kristen. Kalau Allah dari teologi agama lain saya tidak berani utik-utik ya, itu bukan ranah saya. Saya bicara Allah dari sisi teologi Kristen. Nama Allah tidak akan Anda jumpai di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, nggak ada. Nggak usah bahasa Inggris, Anda tidak akan jumpai di versi bahasa Batak. Anda tidak akan jumpai nama Allah dalam Alkitab bahasa Bali. Tidak ada. Kenapa bahasa Indonesia memakai Allah? Ini dipakai oleh Kristen mula-mula di Timur Tengah. Ya, Allah itu dari kata al-ilah. Ilah itu sesembahan. Ya, makanya saudara kita ada slogannya la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada sesembahan yang lain selain Allah.
Jadi ilah itu bicara tentang sesembahan, atau dalam bahasa aslinya itu theos atau yeov, ya, bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan God, God, God itu Allah kalau di dalam bahasa Indonesia, ya, Lembaga Alkitab Indonesia pakai Allah. Jadi ilah itu sesembahan. Sedangkan al, kata depan, itu bicara tentang sesuatu yang lebih dari yang lain. Kita punya banyak kitab, tetapi kitab yang paling luar biasa Alkitab. Betul? Alkitab. Begitu juga Al-Quran. Ya, jadi al ini kalau bahasa Indonesia kata sandang yang membuatnya menjadi spesial, atau kita biasa pakai sang, ya toh? Raja banyak, tetapi ada sang raja, ya. Sang singa Yehuda. Singa banyak, ya. Tapi ini ada satu yang sang. Kalau bahasa Ibrani pakainya ha. Ya, makanya kalau Mesias saja, Mesias itu banyak. Tadi masih ingat Mesias apa artinya? Diurapi, itu Mesias. Mesias banyak. Masih ingat Daud pun diurapi, betul? Daud diurapi oleh Samuel. Artinya Daud Mesias bukan? Mesias yang diurapi. Tetapi dari sekian banyak yang diurapi, ada satu yang spesial. Maka dari itu Yesus bukan hanya Yesus Mesias, tetapi Yesus Mesias, Masiah, alias sang diurapi. Ya, nggak enak sih bahasa Indonesianya, tapi itu maksud saya. Itu sesuatu yang spesial, yang lebih dari yang lain. Sedangkan ilah adalah sesembahan. Jadi kalau kita bicara Allah, kita bicara sesuatu yang lebih dari yang lain, dan dia sifatnya sesembahan. Sesembahan ini dari kata apa? Dari akar kata apa? Sesembahan. Kira-kira bahasa Indonesia dari kata sembah. Betul ya? Sesembahan itu dari kata sembah. Banyak orang berkata Yesus adalah Allah. Pertanyaan saya, berapa kali kau menyembahnya? Betul kan? Kalau engkau bicara, oh Yesus itu Allah, oke, engkau tahu teologinya, engkau tahu koneksinya ini itu, ayatnya tahu di mana. Cuman problem kita hanya tahu, kita hanya tahu anak kecil yang begitu sayang dengan bonekanya. Kemana-mana bonekanya dibawa, dirangkul, dipeluk bonekanya itu. Tidak mau lepas dari bonekanya. Sampai lecek pun dibawa-bawa kemana-mana. Anak kecil ini tidak perlu konferensi pers. Boneka ini adalah boneka favorit saya. Tidak perlu. Kenapa? Semua orang sudah tahu. Tapi kalau saya bilang boneka ini favorit saya, tapi saya tidak pernah dekat-dekat dengan dia. Saya taruh di kotak kaca, dikasih kursi, dikasih nama Annabelle. Itu film ya. Dan kemudian saya bilang, itu adalah boneka favorit saya. That's one is my favorite. Ada yang percaya? Nggak pernah lu apa-apain boneka. Dipajang aja, dikasih kursi, dikasih tutup kaca, dikunci. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita ngomong Allah, ini Allahku. Pertanyaannya, berapa kali sehari engkau menyembah dia? Ingat ya, Allah itu sesembahan. Kalau dia itu sesembahan, sudah selayaknya
seharusnya disembah. Oh, saya sehari 5 kali Pak Pendeta. Don't worry ya, bangun tidur saya doa. Makan pagi, makan siang, makan malam, ya doa. Mau tidur, doa. Menarik karena orang Kristen selalu dengar, kita sering bicara doa dan penyembahan, setuju? Tapi ada juga pujian dan penyembahan. Jadi menyembah itu bisa dilakukan di dalam pujian, bisa dilakukan di dalam doa. Tetapi tidak semua doa adalah penyembahan. Saya kasih contoh. Saya berdoa begini, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sampan yang enak ini, untuk durian yang Tuhan sudah membuka di pekarangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nikmati ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tanya, itu menyembah bukan? Itu apa? Mengucap syukur. Tahu maksud saya? Doa bisa jadi isinya mengucap syukur. Jujur, saya pun begitu. Mau doa makan pasti isinya begitu ya. Tidak mungkin doa makan, oh Tuhan turunkan Roh Kudus, ngapain ya? Ini kita mau makan cuy ya. Jadi kalau kita mau makan pastinya keluar apa? Ucapan syukur. Tapi tidak dengan menyembah. Kalau kita doa begini gimana? Tuhan, punya masalah Tuhan. Anakku sakit, Tuhan sembuhkan. Oleh karena bilur-bilur aku bisa sembuh. Saya mau tanya, itu doa penyembahan? Menangis-nangis. Kadang-kadang kita gitu ya. Pokoknya kalau penyembahan itu yang penting nangis. Ya, semuanya nangis, angkat tangan, nangis. Wah, itu mantap. Ya kan? No, itu bukan penyembahan, itu meminta. Ya, boleh? Boleh. Engkau boleh doa meminta, boleh. Tuhan, besok saya ada ujian, Tuhan. Berikan hikmat-Mu. Boleh? Boleh. Ya, no problem. Ketika saya mau pergi keluar kota pun saya berdoa, Tuhan jaga yang selama perjalanan, jaga peserta yang ikut. Ya, saya meminta kepada Tuhan. Boleh. Tapi sekali lagi itu belum menyembah. Mungkin engkau doa 5 kali sehari, mungkin lebih. Cuman pertanyaan saya, yuk jujur, sudah menyembah? Atau hanya mengucap syukur? Atau hanya meminta? Enggak salah. Cuman sekali lagi kita bicara tentang Allah, sosok pribadi yang namanya sesembahan. Nah, terus gimana caranya menyembah? Tadi sebetulnya lagu-lagu tadi indah sekali. Ya, makanya tadi Kak Ning ngomong waktu mau persiapkan lagu merinding. Saya pun ketika menyanyi bersama, wah ini pas sekali. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Apa ini? Itu menyembah itu meninggikan nama Tuhan. Menyembah itu mengagungkan nama Tuhan. Nama bukan bicara nama ya, tetapi pribadi Tuhan. Apakah kita berdoa, Tuhan, Engkau luar biasa, Tuhan Engkau dahsyat, atau kita hanya berdoa, Tuhan, terima kasih untuk makanan ini, Tuhan aku minta ini, aku minta itu. Bukan berarti itu salah sekali lagi, tapi berapa sering kita punya waktu berdiam untuk menyembah. Menyembah bicara bukan meninggikan kita, bukan kepentingan kita, bukan minta untuk kita, bukan minta untuk orang lain. Kalau minta untuk orang lain namanya doa syafaat, betul ya? Tapi kalau kita bicara menyembah, tinggikan nama Tuhan.
Apa dasar Alkitabnya? Ada. Coba baca Kejadian 15 ayat 7. Ketika Tuhan muncul di hadapan Abraham, Tuhan bilang apa? Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir. Tuhan mau Abraham ingat, hei, selama ini engkau bisa keluar dari Ur Kasdim dan masih hidup sampai sekarang. That's because of me. Itu karena aku, karena Allah, karena Tuhan. Sering kali Tuhan ingatkan itu di dalam bangsa Israel. Mari kita baca Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu. Yang apa ini? Ini diulang-ulang, carilah di Alkitab banyak. Ya, saya catat beberapa. Ini saya cuma ambil di Keluaran 20 ayat 2. Nggak usah di next ya, emang nggak ada di sini. Tapi bisa dibayangin. Keluaran 29 ayat 46, Imamat 19:36, Imamat 22 ayat 33, Imamat 25 ayat 38, bahkan Hakim-Hakim 6 ayat 8. Semua bicara apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Apa sih poinnya Tuhan? Hei, engkau harus menyembah aku. Maka doa orang Yahudi, Tuhan, engkau yang sudah membawa kami keluar dari Mesir. Itu mengagungkan nama Tuhan itu. Stop dulu untuk meminta, stop dulu untuk mengucap syukur, tetapi tinggikan nama Tuhan. Itu konsep menyembah. Anda tahu ketika kita perjamuan kudus, sama bukan? Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tuhan yang memanggil kita. Kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan. Sering kita lupa, kita asik sendiri, kita lupa bahwa menyembah Tuhan bicara tentang meninggikan Dia. Tidak bicara tentang meminta, tidak bicara tentang mengucap syukur. Penyembah ini penting. Nanti di surga, sorry ya, maaf kalau Anda jadi kecewa, tetapi di surga nanti tidak ada bidadari, tidak ada bidodoro. Ya, kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Masa bidadari juga? Pasti bidodoro ya. Di surga nggak ada. Di surga tidak ada tengkleng. Yakin, percaya saya. Kalau engkau mau ke tengkleng, nggak usah ke surga. Ya, ke Pak Widodo sana. Ya. Di surga nggak ada babi panggang. Ya, kalau mau babi panggang jangan ke surga. Ke Gang Baru. Ya. Ke Wat Gandul itu ada babi panggang. Ya. Kalau ke surga nggak ada. Yakin, nggak ada. Karena firman Tuhan bilang apa? Surga bukan masalah makan dan minum. Surga bukan masalah kawin dan mengawinkan. Udah selesai itu di dunia. Nggak usah dibawa-bawa sampai surga. Nah terus Pak Pendeta, di surga kita ngapain? Menyembah. Tuhan menciptakan kita untuk kita menyembah. Saya bicara kitab sebelum Kejadian. Kitab sebelum Kejadian. Emang ada? Ya, kita nggak dikasih tahu. Tetapi Tuhan sedikit kasih bocoran. Ketika itu Tuhan ciptakan malaikat. Ada malaikat yang paling powerful, ada malaikat yang paling dahsyat, disebut dengan sang bintang timur.
putra fajar. Diterjemahkan oleh Hieronymus menjadi wih pintar. Dia adalah malaikat yang paling terang. Dia yang paling berkuasa di antara para malaikat. Wow. Tugasnya apa ya? Menyembahnya. Ya. Tugasnya dia menyembah Tuhan. Maaf saya belum kasih di PowerPoint, tetapi percaya saya Yesaya 14 ayat 12 dan seterusnya. Ayat 14 saya baca. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Ini aku di sini adalah Lucifer. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi. Satu-satunya yang lebih besar dari dia hanya Tuhan, hanya Allah. Malaikat yang lain itu anak buahnya. Ya. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Kemudian Tuhan melepaskan Lucifer, Tuhan buang. Tapi Tuhan modelnya nggak kayak kita ya. Misalnya saya itu ya manusia ya. Saya juga kadang-kadang begitu ya. Saya ngasih Febri gitu misalnya, Feb nih gua ngasih nih tas. Tapi begitu Febri menjengkelkan, apa yang saya lakukan? Tas gua balikin. Enak aja, gua kasih. Balikin, betul ya? Itu model manusia. Kalau Tuhan kasih kuasa kepada Lucifer pada awalnya. Ketika dia buang Lucifer, masih berkuasa? Masih. Tapi hubungan dengan Tuhan hilang. Lalu Tuhan bersabda, mari kita mulai dari awal lagi. Tuhan bersabda, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4. Dan seterusnya Tuhan ciptakan. Lucifer nan jauh berkata, Tuhan, Engkau ciptakan semua, tetapi tidak ada yang menyembahmu. Lucifer pengen Tuhan menyesal membuang dia. Lucifer pengen Tuhan, aduh ya. Maaf deh, dulu tuh emosi gue. Lu balik lagi deh, pengennya Lucifer begitu ya. Tetapi Tuhan pada hari yang ke-6 turun. Perhatikan, hari pertama sampai ke-5 cukup ngomong. Jadilah terang, jadilah cakrawala, berkeriaplah makhluk-makhluk di air. Tapi hari ke-6 Tuhan turun, Tuhan bentuk manusia dari debu dan tanah, dihembuskannya nafas. Malaikat juga gitu. Kita dibuat serupa dengan gambar Allah. Malaikat enggak. Tuhan bilang, inilah yang akan menyembahku. Hei, kita dibuat untuk menyembah. Jadi gak heran kalau setan itu suka ganggu kita. Gak heran, kenapa? Ya begitu ceritanya. Lucifer tambah jengkel, apalagi sama ketemu dengan penyembah Tuhan. Jadi cara menyembah meninggikan Tuhan. Pakai bahasa roh boleh. Bahasa roh saya sudah pernah jelasin toh. Ketika engkau mau meninggikan sampai ada kata yang nggak bisa dijelaskan lagi, maka bahasa roh itu
Bahasa roh menjelaskan apa yang tidak terkatakan oleh bahasa manusia. Ketika kita menyembah, ada dua syarat yang Tuhan minta: kebenaran dan roh. Roh bicara apa? Roh bicara kalau engkau mau menyembah harus dari hati, harus dari dalam. Gak bisa kita menyembah gara-gara musiknya keren, musiknya mantap, saya menyembah Tuhan. Itu hanya perasaan. Liriknya gue banget, sehingga kita bilang ini penyembahan yang mantap. Penyembahan harus dari hati, tulus dari hati. Yang dua, jujur. Kalau memang kau mengatakan Tuhan itu dahsyat, bilang Tuhan itu dahsyat. Kalau buatmu Tuhan itu nggak dahsyat, sorry, jangan bilang. Tuhan nggak peduli kok. Ada orang yang bilang Tuhan itu bodoh, Tuhan peduli nggak peduli, terserah lu. Ya. Ada yang bilang Tuhan itu Tuhan biasa aja. Kalau engkau paham, engkau tahu dengan pasti kebenaran itu, tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, sebaliknya. Makanya Tuhan selalu bilang apa tadi? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Itu konteksnya apa? Perjanjian Lama. Konteksnya orang Yahudi. Bagaimana dengan sekarang? Bapak Ibu, coba deh kita merenung semenit 2 menit. Apa yang Tuhan sudah lakukan untuk hidupmu? Setiap orang berbeda, tetapi pasti Tuhan pernah lakukan sesuatu di hidup. Ingat itu dan sembahlah Dia. Ingat Allah itu sesembahan. Sudah sewajarnya engkau menyembahnya. Yang kedua, ilah. Dalam terjemahan lain juga disebut sebagai idol. Idol itu jadi idola. Tuhan juga bilang jangan ada berhala, jangan ada idol, jangan ada idola lain. Idola kita Allah. Apa maksudnya idola? Sederhana. Kalau kita ngefans, idola kita adalah artis Korea. Jangan heran ketika ditanya besok jodohnya mau seperti apa, jawabannya apa? Pasti nama Korea muncul ya. Ya, besok jodohnya mau seperti apa? Seperti Pak Karjo. Nggak mungkin. Kalau engkau artis Korea banget, ya engkau, waduh, tiap pulang kerja buka laptop isinya nyetel. Pasti ketika ditanya besok pengen punya suami kayak apa, saya nggak ngerti nama tokoh artis Korea siapa? Apa? Buku. Kayak itulah, ya kan? Pasti yang keluar aku pengen ini. Kenapa? Itu idola, setuju? Ketika kita lihat idola kita pakai kacamata, mata lu sehat-sehat aja sih. Sehat, mata sehat. Tiba-tiba besok pakai wine. Ya biar mirip Pak sama idola saya. Setuju? Itu idola. Ya. Idolamu siapa? Allah. Allah itu idola kita. Makanya kita harus mirip Allah. Kita harus seperti Allah.
Emang Allah kayak gimana? Gampang. Firman Allah pernah menjadi daging. Namanya Yesus Kristus. Makanya next Galatia 4 ayat 19. Paulus berkata, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Goal kita makin serupa dengan Kristus. Amin. Kenapa? Idola kita. Kalau engkau bilang Kristus idolaku, tapi lu nirunya Michael Jackson, sebetulnya siapa idolamu? Kalau engkau bilang Yesus adalah idolaku, tetapi lebih hafal film-filmnya Agnes Monica daripada ayat-ayat firman Tuhan, ya. Jadi pertanyaan, siapa idolamu? Jangan hanya satu statement kosong, Yesus Kristus adalah Allah, tapi dalam prakteknya jauh dari itu. Nyembah nggak pernah, nyontoh kagak. Mau jadi apa? Mending kamu buang. Ganti. Siapa? Aktor Korea, Bruce Willis adalah Allah. Ya. Karena aku mencontoh Bruce Willis. Apa Donald Trump adalah Allah. Ya, nyontohnya Donald Trump. Saya nggak bicara, gitu ya, berarti mulai besok aku tak dakwahnya jenggot kayak Pak Pendeta. Karena Tuhan Yesus itu berjenggot. Gondrong, besok mulai aku tak gondrong. Ya, kemana-mana Tuhan Yesus itu pakai jubah. Berarti saya harus pakai jubah. Bukan. Tuhan ingin kita mencontoh bukan fisiknya, tapi contoh karakternya. Bagaimana Tuhan mau dekat dengan orang-orang yang susah? Bagaimana Tuhan mau datang kepada Lazarus, mau datang kepada pelacur, mau datang kepada orang-orang kusta? Itu yang kita contoh. Tuhan tidak datang ke Herodes, ke tempat raja-raja. Tuhan datang ke orang-orang yang timpang. Tuhan jadi berkat, bukan minta berkat. Itu yang kita contoh. Dan ketika kita menyembah Dia, meniru Dia, maka penyembahanmu mantap. Penyembahanmu bukan engkau yang bergetar. Ya, kadang-kadang kita begitu ya. Kalau menyembahnya luar biasa, sandal lama, ya, sepatu baru, ya, sandal lama, getar semua nih, badan goyang, ya, mantap, badan goyang, ya, kadang ada yang ngecelup segala, ya, apa begitu? Kisah Rasul 2 berkata, menulis dengan jelas, ketika para rasul berdoa menyembah Tuhan, mereka bergetar? No. Gedungnya bergetar. Ketika Paulus dengan Silas ada di penjara dan mereka menyembah Tuhan, mereka bergetar? No. Ada gempa. Itu loh dahsyatnya. Jadi jangan dinilai kemiripan dengan Kristus. Menyembah kepada Kristus itu dengan getaran, bukan. Ya, kau mau bergetar silakan, tetapi itu bukan jadi ukuran. Karena apa? Karena orang-orang yang menyembah seperti ini, mereka tidak peduli panas dan angin. Saya tahu di antara kita dalam hidup pun
kita mengalami banyak hal. Dan kadang kita mengalami hal yang tidak nyaman. Tetapi ketika engkau tetap bisa menyembah Tuhan, engkau layak tulis di dalam Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bahasa sederhananya, bangkrut. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini penyembah yang benar.